Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir hari ini. Kita hari ini sebanyak 19 partisipan, 19 peserta akan menerima materi tentang kesehatan reproduksi pada remaja dan bahaya seks bebas oleh mahasiswa kebidanan Universitas Aisyah Pringsewu. Baiklah, materi ini akan disampaikan oleh Ria Widyastuti. Kepada Ria kami persilahkan. Oke, baiklah akan saya mulai ya. Ini adalah presentasi mengenai kesehatan reproduksi pada remaja dan bahaya seks bebas. Slide-nya next. Dari pengertian KESPRO atau kesehatan reproduksi, yaitu kesehatan reproduksi adalah kesehatan keadaan di mana sehat secara baik fisik, mental, sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem fungsi dan proses reproduksi. Pertumbuhan dan perkembangan seksual. Pada perempuan, itu tanda-tanda seks primernya adalah haid pertama atau menarche. Tanda-tanda seks sekundernya yaitu pinggul melebar, kemudian pertumbuhan vagina, pertumbuhan rahim, payudara membesar, tumbuh rambut sekitar kemaluan, dan ketiak. Kemudian pada laki-laki itu tanda-tanda seks primernya yaitu mimpi basah, kemudian tanda-tanda sekundernya yaitu tumbuh jakun, penis, buah zakar, bertambah besar, terjadinya ereksi, ejakulasi, suara bertambah besar, dada menjadi bidang, kemudian badan berotot, tumbuh kumis, cambang, dan rambut di sekitar kemaluan ketiak. Proses terjadinya kehamilan. Proses terjadinya kehamilan ini adanya sel telur yang dilepas saat ovulasi mengandung persediaan nutrisi. Pada ovum dijumpai inti dalam bentuk metafase di tengah sitoplasma yang disebut vitellus. Jadi setiap perempuan pada 1 bulan itu mengeluarkan 1 sel telur dari indung telurnya. Itu akan keluar dari fibria tuba, kemudian dijemput oleh sel sperma, kemudian membelah diri dan nidasi atau implantasi ke dalam uterus atau rahim. Kemudian berkembang membentuk janin. Next. Kemudian ada infeksi menular seksual atau HIV atau AIDS. PMS ini infeksi yang didefinisikan sebagai salah satu akibat yang ditimbulkan karena adanya aktivitas seksual yang tidak sehat, sehingga menyebabkan muncul penyakit menular atau suatu gangguan penyakit yang disebabkan oleh bakteri, virus, parasit, atau jamur yang ditularkan dari satu orang lain ke orang lain melalui kontak hubungan seksual. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi remaja, mulai dari faktor sosial ekonomi ya dapat dilihat dari tingkat pendidikan, akses terhadap pelayanan kesehatan, status pekerjaan, tingkat kemiskinan, rasio melek huruf, rasio remaja tidak sekolah. Kemudian ada faktor budaya dan lingkungan, yaitu mencakup pandangan agama, status perempuan, ketidaksetaraan gender, lingkungan tempat tinggal, dan bersosialisasi persepsi masyarakat tentang fungsi, hak, tanggung jawab reproduksi individu, serta dukungan atau komitmen politik. Kemudian dari faktor psikologi, antara lainnya ada rasa rendah diri, tekanan teman sebaya, tindak kekerasan di rumah atau lingkungan, dan tidak keharmonisan orang tua. Kemudian dari faktor biologis meliputi gizi buruk, kronis kondisi anemia, kelainan bawaan organ reproduksi, kelainan akibat radang panggul, infeksi lain, atau keganasan. Next. Masalah terkait seksualitas dan kesehatan reproduksi masih banyak dihadapi oleh remaja ya. Terutama seks bebas ini dilakukan gonta-ganti pasangan ya. Seks bebas ini di bawah 17 tahun. Jadi kemungkinan besar
memperbesar kemungkinan terjadinya adanya infeksi menular seksual, kehamilan yang tidak diinginkan atau KTD, aborsi, perkawinan dini, dan IMS atau infeksi menular seksual. Next. Penanganan masalah kesehatan reproduksi. Jadi adanya upaya promotif dan preventif. Kemudian ada 4 tingkat pencegahan penyakit perspektif kesehatan masyarakat, yaitu adanya health promotion, ada specific protection, early diagnosis, kemudian ada disability limitation. Selain itu, remaja juga dapat memperkuat iman. Kita ke seks bebas ya. Jadi seks bebas adalah segala cara mengekspresikan dan melepaskan dorongan seksual yang berasal dari kematangan organ seksual seperti berkencan intim, bercumbu, sampai dengan melakukan kontak seksual yang dinilai tidak sesuai dengan norma. Next. Nah, ini adalah dampak-dampak free sex atau seks bebas. Itu ada gonore yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae, atau kita sebut dengan kencing nanah ya. Kemudian ada sipilis, ada limfogranuloma venerum, ada granuloma inguinale, ada HIV atau AIDS, dan munculnya mafia perdagangan wanita. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Ria yang telah mempresentasikan materi kita pada hari ini. Sekian presentasi dari mahasiswa kebidanan Aisyah Pringsewu. Kurang lebihnya kami minta maaf. Kami ucapkan terima kasih.